Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarani Hidayati dari Prodi D3 Akuntansi kelas 1B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang ada dalam materi bab 1 sampai bab 3. Baik, yang pertama adalah bab 1, yaitu tentang ulumul hadis. A. Terminologi hadis. 1. Hadis. Secara terminologi, hadis adalah ucapan dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara etimologi, hadis adalah komunikasi cerita percakapan dalam konteks agama maupun duniawi, ataupun dalam konteks cerita atau sejarah kejadian aktual. Jadi, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 2. Sunnah. Secara etimologi, sunnah adalah jalan lurus dan berkesinambungan yang baik dan buruk. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi rasul. Sedangkan menurut ulama usul, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan dan perbuatan, melainkan selain dari Al-Quran. Yang ketiga, kabar. Menurut bahasa, berasal dari kata al-naba yang artinya adalah cerita. Menurut istilah, kabar merupakan sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat ataupun tarkik. Yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Kalau kabar merupakan segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Dan yang ketiga, kabar lebih umum daripada hadis. 4. Atsar. Secara etimologi, atsar adalah sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, atsar merupakan sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Dan yang kedua, asar berbeda dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sahabat tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. A. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kedudukan hadis sebagai bayani, dan yang kedua adalah kedudukan hadis sebagai dalil. B. Fungsi hadis. Fungsi hadis terbagi 6. Yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah memberi penjelasan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat adalah merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kelima adalah membatasi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang keenam adalah memperluas maksud dari sesuatu apa yang ada dalam Al-Quran. C. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat adalah pandangan ahli al-ra'i. Baiklah, selanjutnya bab 2. Cara memahami hadis. Di sini cara memahami hadis ada 5. Yang pertama adalah memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran merupakan ruh dari ekstansi Islam dan merupakan azas pembangunannya. Al-Quran merupakan konstitusi pertama dan paling utama. Karena itu, tidak mungkin ada suatu hadis atau sunnah sahih yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang ketiga adalah penggabungan dan pertajihan. Dan yang keempat adalah memastikan adanya al-nasikh dan al-mansukh. Dan yang terakhir adalah memahami ashab al-wurud. Baik, selanjutnya adalah bab 3,
yaitu tentang ilmu hadis dan macam-macamnya. A. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Menurut terminologis, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi hal, ihwal para perawilnya, di mana menyangkut kedabitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan lain sebagainya. Dan untuk pembagiannya sendiri, ilmu hadis terbagi dua, yaitu menurut ulama mutakhirin. Yang pertama adalah hadis riwayah, dan yang kedua adalah hadis dirayah. B. Cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis terbagi atas 9, yaitu yang pertama ilmu riyal al-hadis, yang kedua ilmu al-jarwa al-ta'dil, yang ketiga ilmu tarik al-ruwah, yang keempat ilmu i'dal al-hadis, yang kelima ilmu al-nansik wal al-mansuk, yang keenam ilmu aswab warud al-hadis, yang ketujuh ilmu garib al-hadis, yang kedelapan ilmu tasif wa al-tahrif, yang kesembilan ilmu mutalif al-hadis. C. Unsur-unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama ada 4, yaitu sanad artinya sandaran, isnad artinya menyandarkan, musnad artinya periwayatan yang disandarkan, dan musnid artinya disandarkan. Yang kedua adalah matan. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma'il tarfa'a al-ardi, yang artinya adalah tanah meninggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Dan yang ketiga adalah rawi. Rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis atau membacakan hadis. Naklil al-hadis. Baiklah, sekianlah penjelasan materi bab 1 sampai bab 3 dari saya. Jika ada kesalahan atau perkataan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.